Baharudin Yusuf Habibie, atau biasa dipanggil dengan B.J. Habibie, lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada tanggal 25 Juni 1936. B.J. Habibie pernah berkuliah di jurusan Teknik Mesin Institut Teknologi Bandung pada tahun 1954. Di sana ia hanya menghabiskan waktu selama 6 bulan yang kemudian ia lanjutkan di Aachen, Jerman. Karir B.J. Habibie dimulai saat Presiden Soeharto memintanya untuk kembali dari Jerman yang kemudian menjabat sebagai Menteri Negara Riset dan Teknologi tahun 1978. Sampai kemudian diangkat menjadi Wakil Presiden ke-7 pada tahun awal 98 hingga pertengahan tahun 1998. Saat krisis 1998, Soeharto mundur dan menetapkan B.J. Habibie sebagai Presiden ketiga Indonesia pada tanggal 1 Mei 1998 hingga mundur pada tanggal 20 Oktober 1999 karena banyaknya desakan politik. Terdapat nilai-nilai berakhlak dari sosok B.J. Habibie sebagai berikut. Berorientasi pelayanan. Sosok B.J. Habibie adalah seorang presiden yang memahami dan memenuhi kebutuhan masyarakat karena dapat menstabilkan harga-harga yang ada ketika terjadi krisis 1998 dan dapat mengembalikan perekonomian yang saat itu sedang anjlok disertai dengan kekerasan dan kerusuhan dan isu polhukam serta menghasilkan kebijakan yang dibutuhkan masyarakat seperti kebebasan pers dan undang-undang anti korupsi. Kemudian, akuntabel. Presiden B.J. Habibie sangat memiliki etos pekerja keras dengan moto hidup seperti menaiki sepeda. Dan ia selalu tuntas dalam bekerja seperti pesawat pertama di Indonesia yaitu N250 dan Undang-Undang Anti Korupsi serta Undang-Undang Kebebasan Pers. Kompeten. Sejak kecil, Habibie memiliki rasa ingin tahu dan ingin selalu belajar. Saat menginjak dewasa, Habibie melanjutkan pendidikannya di Aachen, Jerman dengan murni dibiayai ibunya yang memiliki bisnis kos dan catering. Walaupun menjalani pendidikan dengan segala keterbatasan, Habibie tetap bertekad untuk menyelesaikan pendidikan dan mewujudkan cita-citanya membuat pesawat demi memajukan Indonesia. Harmonis. Di ujung masa jabatannya sebagai presiden, laporan pertanggungjawaban Habibie sebagai presiden ditolak oleh MPR karena dianggap gagal memulihkan kondisi Indonesia pasca krisis moneter 1998. Atas keputusan MPR tersebut, Habibie berbesar hati untuk tidak mencalonkan diri kembali menjadi presiden di periode selanjutnya untuk menghindari konflik politik dan mengembalikan suasana kondusif politik Indonesia. Loyal. Sebelum kembali ke Indonesia, Habibie telah lebih dahulu berkarir di Jerman. Diketahui, Habibie sempat bekerja di berbagai perusahaan penerbangan dan konstruksi pesawat di Jerman, serta telah menghasilkan beberapa prototip pesawat yang dapat mengudara pada masa itu. Namun, pencapaiannya di Jerman tak membuat Habibie lupa dengan tanah airnya. Habibie akhirnya kembali ke Indonesia untuk membangun tanah air setelah dibujuk oleh Ibnu Sutowo yang diutus oleh Presiden Soeharto. Selanjutnya, nilai adaptif. Nilai adaptif yang dapat kita lihat dari Pak Habibie adalah kegigihan beliau dalam berinovasi. Sosok Pak Habibie tidak bisa dilepaskan dari pesawat terbang. Salah satu karya monumentalnya di industri penerbangan adalah teori Habibie. Sebelum Pak Habibie menemukan teori ini, kecelakaan pesawat sangat sering terjadi lantaran kelelahan material struktur pesawat sulit dideteksi. Hal ini memotivasi Pak Habibie untuk senantiasa berinovasi memecahkan permasalahan tersebut. Atas usahanya yang sangat gigih, beliau mampu melahirkan Craig Progression Theory alias teori Habibie saat masih berusia 32 tahun. Teori ini bermanfaat untuk memprediksi perilaku perambatan retak di struktur pesawat hingga tingkat atom. Dan yang terakhir, nilai kolaboratif. Nilai ini dapat ditunjukkan pada masa-masa setelah Orde Baru. Pak Habibie mewarisi kondisi serampangan balau pasca pengunduran diri Pak Soeharto pada masa Orde Baru, sehingga menimbulkan maraknya kerusuhan dan disintegrasi hampir seluruh wilayah Indonesia. Segera setelah memperoleh kekuasaan presiden, Pak Habibie memulai tugas pentingnya, yaitu mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Nah, dilihat dari kejabaran nilai berakhlak tadi, dapat ditunjukkan bahwa Pak B.J. Habibie memiliki rasa nasionalisme dan rasa cinta tanah air yang sangat besar terhadap Indonesia. Semoga kita dapat belajar dan meneladani sikap-sikap beliau ya teman-teman. Baiklah, sekian penjelasan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya.